Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video di tutorial yang sebelumnya. Di tutorial sebelumnya, saya membahas tentang topologi jaringan yang akan digunakan. Nah, selanjutnya di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasinya, baik itu dari MikroTik router board maupun MikroTik router OS. Sebelum kalian setting, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu. Ya, kalau ini dari segi topologinya, nah sebelum setting atau mulai kalian pasang dulu topologinya seperti apa yang ada di gambar ini. Ya, dari mulai yang pertama kalian buat kabel strike untuk menyambungkan antara PC ke routerboard, ataupun kalian gunakan kabel crossover untuk menyambungkan antara PC ke MikroTik routerboard. Nah, jika sudah topologinya kalian buat seperti ini ya, selanjutnya kita langsung saja setting ya. Yang pertama kalian buka aplikasi Winbox ya, kita pakai medianya Winbox. Pastikan si MikroTik routerboard yang kalian pakai itu sudah terreset terlebih dahulu. Jika belum kalian reset, kalian bisa resetnya secara manual. Ya, di sini ada. Nah, ketika sudah di reset, maka tampilannya kan ada seperti ini, ya. Tidak ada IP address-nya. Tapi akan bisa kalian gunakan MAC address untuk bisa login ke MikroTik. Ya, klik di bagian MAC address ya. Lihat perbedaannya, jika kalian mau klik IP, itu akan muncul IP seperti yang ada di gambar. Ya, kalau kalian klik MAC address, maka akan MAC address. Karena ini baru di setting, ya, awas, hati-hati. Karena baru di setting, ya, kalian pakainya MAC address saja. Dan ingat, ketika kalian menyeting MikroTik routerboard, itu dipastikan terlebih dahulu tidak ada kabel jaringan WAN yang masuk. Fungsinya untuk apa? Untuk mengantisipasi ketika kalian salah masuk ke MikroTik yang orang lain. Nah, langsung saja kita masuk ya. Klik connect. Nah, ini tampilan di MikroTik routerboard untuk versi Winbox-nya. Ya, hal yang pertama, ketika kalian akan menyeting MikroTik routerboard ini, ganti terlebih dahulu nama MikroTik-nya agar mengantisipasi kalian salah masuk MikroTik untuk orang lain. Ya, bisa diklik new terminal. Selanjutnya kalian ketik sistem identity set name sama dengan nama kalian. Jika sudah bisa spasi. Nah, jika sudah, klik enter. Nah, lihat di sini ya, di Winbox. Kita coba close dulu. Ini juga coba close. Kita reconnect. Ya, sekarang sudah berganti menjadi nama kalian. Ya. Selanjutnya, jika sudah, baru saatnya kalian coba pasang si kabel WAN jaringan ke dalam MikroTik routerboard kalian. Ya, karena tahap yang selanjutnya kita akan penyetingan IP address. Nah, jika kalian sudah masukkan kabel WAN ya, kabel jaringan, kabel internet ke dalam MikroTik routerboard, itu pastikan si warna indikator di MikroTik routerboardnya itu harus nyala warna kuning.
Ya, selanjutnya kita klik IP, selanjutnya address ya, kita tambah untuk header 1 ya. Ini jika kalian menambahkannya secara manual ya, misalkan 1.1.1.1 misalkan 20 ya, slash misal 24 ya. Ketika kalian apply, ini otomatis mendeteksi network yang ada ya. Ini ketika kalian masukkannya secara manual. Kita hapus karena kita tidak akan menggunakan IP address manual untuk internet, tapi kita menggunakan DHCP untuk mengantisipasi tidak ada bentroknya jaringan antar teman. Caranya klik IP, selanjutnya DHCP client, selanjutnya kalian klik tanda plus ini seperti di gambar, pilih interface mana yang akan terhubung ke internetnya, karena kita seperti di topologi ya, untuk port 1 itu akan terhubung ke internet. Maka di sini kalian pilih untuk header 1 atau port 1. Ketika sudah, kalian klik apply ya. Selanjutnya kalian pilih OK. Nah, jika masih seperti ini, kalian klik centang. Nah, ketika sudah bound, di sini ada statusnya bound, artinya ini IP address-nya sudah terpasang. Cara untuk pengecekannya, nah di sini ada. Ya, otomatis sudah ada IP address. Nah, ini ditambahkan secara manual, otomatis ya. Diulangi, dia tambahkan secara otomatis, bukan manual. Nah, selanjutnya ya, kita sambil buka topologi yang ada supaya lebih mempermudah kalian dalam penyetingan IP dan tidak salah. Selanjutnya kita kasih IP address untuk di port 2. Ya, port 2 ini keperluannya untuk routing. Oh iya, kita rubah dulu namanya. Port 1 internet. Ya, bagaimana cara merubah portnya? Kalian bisa diklik di terminal dengan ketik interface set 0 name sama dengan kota besar name sama dengan internet. Ya, kita lihat, cek di sini ada IP address. Ini portnya sudah internet. Ya. Selanjutnya untuk port 2 sama kasih nama juga, ada di interface. Ada di interface set 1 name sama dengan, kita lihat di topologi namanya apa, kita sesuaikan saja. Namanya routing, kita samakan dengan topologi yang kalian buat, namanya routing ya. Enter. Selanjutnya kita rename juga untuk port yang 3, itu namanya client. Nah, selanjutnya setelah kalian rename, kita tambahkan IP address-nya. Kita tambahkan. Ada di menu IP, selanjutnya address, kita klik tambah. Kita sesuaikan dengan IP yang kalian buat. Untuk port 2 itu 192.168.1.1/20. 192.168.1.1/25.
kita pilih interface mana, kita pilih yang routing ya, diperuntukkan, disesuaikan. Selanjutnya setelah selesai kalian pilih OK atau apply. Ya, ini otomatis mendeteksi network secara otomatis. Jika sudah close saja, selanjutnya kita kasih tanda plus lagi, tambah, kita masukkan untuk IP address di network atau untuk port yang ketiga ya. Berapa? Di sini kita lihat di topologi ada, oh ini port 3 itu untuk klien. Ya, kita tambahkan karena di sini tidak ada ya, kita tambahkan cara manual saja. Ya, misal IP address-nya itu untuk klien ya, untuk percobaan misalkan itu adalah 2.2.245 misal /25. Ada kita pilih yang klien ya. Jika sudah biasa apply, setelah itu klik OK ya. Nah, setelah selesai dalam tahap penyetingan IP address ya, kita tambahkan konfigurasi gateway ya. Ada di menu IP, ada root, ada add, kita tambahkan gateway ya. Di sini klik gateway-nya berapa, atau bisa juga ya kalian tambahkannya di dalam sini ya, artinya kalian ketiknya secara CLI ya, biasa konfigurasinya IP root add gateway ya, sesuaikan dengan gateway yang ada di ruangan masing-masing ya. Karena di sini di level 1 ada gateway-nya 1.1.1.1 ya, kita tambahkannya harus sama ya, soalnya kita ketik enter. Untuk selanjutnya kita tambahkan juga DNS servernya secara manual ya. Caranya sama, bisa kalian klik di sini IP, ada DNS server, klik di sini berapa, misalkan 1.1.1.1 apply OK ya. Nah, setelah selesai kalian bisa tambahkan, ini yang paling penting, kalian bisa ketik secara manual ataupun kalian bisa menggunakan tool-tool yang ada di sini. Sebetulnya sama saja. Misalkan kita akan menambahkan firewall ya, tinggal ketik IP firewall NAT add chain sama dengan DST src address, src NAT, diulangi src NAT action mesh query out strip interface sama dengan, kita pilih interface mana yang akan menjadi jalan kita untuk terhubung ke internet, karena kita menggunakan interface yang port 1 yang tadi kita rubah namanya di sini menjadi internet, maka di sini namanya internet ya. Selesai klik OK. Apa di sini input dash off, salah pengetikan, maaf. Harus sama ya, huruf besar kecilnya ya, seperti itu ya. Kita coba cek koneksi ya, kita ping ke, misalkan kita ping ke gateway. Jadi pastikan harus connect seperti ini ya. Selanjutnya untuk mengakhiri kalian tekan Ctrl plus C ya, untuk mengakhiri. C artinya cancel. Atau kita sekarang misalkan ping ke, cek koneksi ke
dalam Google, misalkan ya ping 8.8.8.8 ya, dan dipastikan juga harus connect. Atau misalkan kalian coba ping ke IP untuk klien misalkan ya, ping 2.2.2.2.200 berapa tadi kita lihat dulu, 245 ya, klik ini pasti ya. Jika sudah dipastikan terkoneksi semua ya, artinya konfigurasi atau penyetingan awal di MikroTik Routerboard kalian itu tidak ada masalah. Selanjutnya kita buat layanan DHCP server untuk klien, karena untuk klien yang kalian gunakan ini untuk